Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mutia akan mempresentasikan tentang uji karbohidrat dan uji lemak. Pengamatan pertama adalah uji karbohidrat. Bahan-bahannya antara lain betadin, pisang, apel, nasi, putih telur, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula, dan kentang. Cara kerjanya, saya meneteskan cairan betadin ke bahan-bahan yang akan diuji. Percobaan uji karbohidrat didapat yaitu pada pisang sebelum diberi betadin kuning dan setelah diberi betadin berwarna kuning keorenan, menandakan bahwa pisang tidak mengandung karbohidrat. Pada apel sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna kuning kemerahan, menandakan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Pada nasi sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna ungu, menandakan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Pada telur rebus bagian putih sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna kuning keorenan, menandakan bahwa telur rebus bagian putih tidak mengandung karbohidrat. Pada tahu putih sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna kuning keorenan, menandakan tahu putih tidak mengandung karbohidrat. Pada margarin sebelum diberi betadin kuning dan setelah diberi betadin berwarna merah, menandakan margarin tidak mengandung karbohidrat. Pada biskuit sebelum diberi betadin coklat dan setelah diberi betadin berwarna ungu, menandakan biskuit mengandung karbohidrat. Pada tepung terigu sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna ungu, menandakan tepung terigu mengandung karbohidrat. Pada gula pasir sebelum diberi betadin putih dan setelah diberi betadin berwarna coklat, menandakan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Pada kentang sebelum diberi betadin kuning dan setelah diberi betadin berwarna ungu, menandakan kentang mengandung karbohidrat. Berdasarkan uji coba yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahan uji coba yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Dan bahan uji coba yang tidak mengandung karbohidrat antara lain pisang, apel, telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir.
Pada pengamatan yang kedua, yaitu uji lemak. Bahan-bahannya yaitu kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, singkong, air, susu, minyak, dan santan. Cara kerjanya yaitu kita mengusapkan bahan-bahan ke kertas coklat. Pada kegiatan praktikum uji lemak kali ini dapat diketahui bahwa kemiri. Pada uji lemak, kemiri yang dihaluskan dan diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Dan kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Margarin. Pada uji lemak, margarin yang dioleskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Seledri. Pada uji lemak, seledri yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa seledri tidak mengandung lemak. Wortel. Pada uji lemak, wortel yang diiris dihaluskan kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa wortel tidak mengandung lemak. Singkong. Pada uji lemak, singkong kering yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa singkong kering tidak mengandung lemak. Pepaya. Pada uji lemak, pepaya yang diiris kecil kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Santan. Pada uji lemak, santan yang diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas
dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa santan mengandung lemak. Minyak. Pada uji lemak, minyak diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa minyak mengandung lemak. Setelah melakukan uji lemak dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak, seperti sebagai berikut. Bahan yang mengandung lemak: kemiri, margarin, santan, dan minyak. Bahan yang tidak mengandung lemak: wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, dan susu. Surah dalam Al-Quran yang membahas makanan. Surah Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'ul khutuwatis syaitonin innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Demikian hasil pengamatan uji karbohidrat dan uji lemak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.